Ini boleh nggak katakan sama kanan kirinya, saya senang ketemu hari ini. Ketemu kamu hari ini. Minimal 3 orang. Ke belakang juga boleh ya teman-teman ya. Saya senang ketemu teman-teman juga hari ini. Amin. Oke, kita sangat diberkati dengan pujian penyembahan hari ini ya. Teman-teman, kita mau membangun spirit penyembahan. Amin. Ya, biarlah setiap lagu yang kita nyanyikan itu nggak cuman sebagai nyanyian di bibir, tapi dari hati kita mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Amin. Oke, yang ketahu, yang masih ingat kemarin minggu lalu Karel temanya apa teman-teman? Ada yang tahu? Ada yang tahu temanya Karel minggu lalu? Sore aku nyontek. Bukan nyontek, ini lanjutan. How to endure in God's purpose. Bilang kanan kirinya, how to endure in God's purpose. Jilid 2. Yang kemarin jilid 1 Karel ya. Kemarin kita belajar apa teman-teman? Ya, di Komsel juga kita belajar bagaimana berlari pada tujuan Tuhan. Perjalanannya nggak selalu ideal. Tapi apa yang membuat kita endure? Apa? Kemarin Karel sebutkan ada 2. Ada yang ingat? Sisa ingat kan? Karel sebutin ada 2 yang membuat kita endure, berjalan dalam pengharapan. Dan yang kedua apa? Bahwa berjalan bersama Tuhan bukan kompetisi. Bilang kanan kirinya, bukan kompetisi. Tapi adalah kita mau saling ya teman-teman. Nah, hari ini Kak Ayu mengambil lanjutan dari Karel kemarin, How to Endure in God's Purpose jilid 2. Oke, ya. Nah, next. Oke, ya. Bulan lalu Kak Ayu udah sharing, aku cuma mau ingetin aja teman-teman, mau meneguhkan lagi ya. Berlari pada tujuan Allah, yang pasti adalah Allah punya tujuan dalam hidup kita. Ya teman-teman, Allah punya tujuan di dalam hidup kita, bahwa hidup kita baru maksimal ya, waktu apa? Waktu kita tahu tujuan Allah menciptakan kita. Ya, hidup kita baru maksimal waktu kita nggak jadi malfunction. Malfunction apa teman-teman? Nggak berfungsi sesuai tujuan penciptaannya ya. Ya, yang harusnya yang kayak bulan lalu cerita ya, mama saya gagang telepon dipakai buat ulekan karena nggak ada ulekan di hotel ya, waktu itu dia mau masak ya, itu malfunction. Gagang telepon dipakai buat ngulek sambal ya. Kalau kita nggak tahu tujuan kita diciptakan, kita akan jadi malfunction, hidup kita nggak akan maksimal ya. Lalu apa tujuan Allah menciptakan kita? Apa? Allah menciptakan kita untuk mengasihi kita. Bilang kanan kirinya, Allah menciptakan saya untuk mengasihi saya. Kenapa? Teman-teman pernah tanya? Kenapa? Karena Allah itu adalah Allah apa? Kasih. Ya sekarang, oke. Raja lagi deh. Joshua sini Joshua. Joshua lagi. Jos, sini Jos. Naik Jos. Naik Jos. Allah adalah kasih. Karena Allah adalah kasih. Ini kan kasih nih, aku kasih kamu Jos, terima Jos. Kasih. Jadi kasih itu butuh objek. Kasih butuh objek. Jadi kasih, sang kasih ini dia butuh seseorang untuk bisa dia beri. Ngerti ya teman-teman? Jadi Allah yang adalah kasih ini, dia butuh objek, butuh Joshua untuk dikasihi. Jadi tujuan pertama Allah menciptakan kita teman-teman. Bukannya Allah pengen ngerjain teman-teman, bukannya Allah pengen iseng, bukannya Allah pengen, wah pokoknya kamu harus layanin saya, wah pokoknya kamu harus bekerja buat saya, wah pokoknya kamu harus nyembah saya, pokoknya kamu harus mau ini kerjain ini itu. Nah, enggak. Tujuan pertama Allah menciptakan kita karena dia adalah kasih. Dia butuh objek untuk dia kasih. Tujuan pertama Allah menciptakan saya adalah dia butuh seseorang untuk dia kasih. Dan dia menciptakan kita untuk kita kasih. Oke, thank you Jos. Hari ini tiap minggu ya Jos, panggil aja. Ya, jadi kalau teman-teman ngerti, saya ada supaya Allah ada seseorang yang buat dia kasihi. Allah mau saya menjadi tujuan kasihnya. Allah mau saya menjadi fokus kasihnya. Allah menciptakan saya karena Allah ingin mengasihi saya. Allah ingin menerima saya. Ya teman-teman, kalau teman-teman ngerti itu, kalian akan ngerti hidup kalian berharga.
Teman-teman gak akan main-main sama hidup teman-teman, ya. Oke, kedua, Allah menciptakan kita untuk menjadi rekan kerja Allah juga, ya. Sorry ini agak kepotong, ya. Setelah dia mengasihi, dia pengen yuk bareng-bareng sama aku, kita tolong teman-teman yang lain, oke. Lalu kedua, ya, bahwa manusia sangat digerakkan oleh tujuan, ya. Aku review sedikit, oke. Kalau manusia punya tujuan hidup, dia akan fokus apa yang dia jadi fokusnya, apa yang jadi sasarannya, apa yang jadi targetnya, itulah adalah tujuannya dia, ya. Apa yang menjadi tujuannya dia, itu yang membuat matanya terarah ke sana, fokusnya ke arah sana, sasarannya ke arah ke sana, ya. Misalnya kamu mau apa? Tujuannya pengen jadi orang kaya, misalnya, pengen jadi artis terkenal. Jadi kalian berusaha gimana caranya kalau jadi artis mempercantik diri, ikut modeling, ya, daftar ini, daftar ini, sehingga yang lainnya akan nggak prioritas. Prioritasnya adalah apa yang menjadi tujuannya kita, ya. Jadi hati-hati dengan apa yang menjadi tujuan kita, karena kita digerakkan oleh tujuan. Sekali lagi bilang kanan kirinya, kamu digerakin sama tujuan. Tujuan kamu apa? Kalau tujuannya itu membawa kita untuk kemuliaan Tuhan, kita akan dikuatkan, ya. Apa yang menjadi tujuan kita, itu yang menggerakkan kita, teman-teman, ya. Oke, lalu ketiga, nah ada yang lebih bahaya lagi. Apa yang lebih bahaya? Hidup tanpa tujuan, ya. Hidup tanpa tujuan, akhirnya apa? Kehilangan esensi hidupnya. Teman-teman pernah, kalau dulu Kak Ayu waktu zamannya masih jadi anak gaul, asik, masih SMA, ya, aku sering kita nongkrong hari Jumat itu hari gaul, ya, kita sering sebut namanya kajun apa? Kagak ada juntrungannya. Ya, nongkrong aja, ujung-ujungnya ngabisin duit, ujung-ujungnya terjebak dengan pertemanan yang salah, ujung-ujungnya jadi terikat hal-hal yang salah, ya. Karena apa? Kalau nggak ada punya tujuan hidup, orang lain yang taruh tujuan hidupnya ke kita. Kalau nggak punya tujuan hidup, teman-teman kita yang ngarahin kita. Kalau nggak punya tujuan hidup, nilai-nilai dunia yang menjadi tujuan hidup kita. Kalau nggak punya tujuan hidup, validasi orang yang kita kejar, ya, teman-teman. Karena itu hidup kita nggak akan maksimal. Teman-teman nggak akan merasa hidupnya bergairah. Bangun tidur, kok mau ngapain ya? Hari ini ada ini lagi, ya. Males, nggak ada semangat hidup, nggak ada gairah hidup. Karena nggak ada yang dituju. Nggak ada punya impian, ya, nggak punya harapan. Tujuan itu melahirkan harapan, teman-teman. Jadi kita butuh tujuan, ya. Tujuan apa? Tujuan hidup yang pasti dari Tuhan. Karena kita diciptakan oleh Tuhan, Dia yang paling tahu tujuan terbaik dalam hidup kita. Amin. Oke, nextnya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa bertahan di dalam tujuan Allah dalam hidup kita? Teman-teman percaya bahwa Allah punya tujuan dalam hidup kita? Amin? Amin, ya. Semuanya punya tujuan. Tuhan gak pernah iseng nyiptain kita. Allah punya tujuan dalam hidup teman-teman, ya. Nah, masalahnya bagaimana kita bertahan? Kita bisa mengenali, kita bisa berjalan di dalam panggilan Tuhan. Dimulai dengan ayat ini, ya. Life versus death. Langsung nih. Oke, kita mau baca sama-sama, ya, teman-teman, dari Ulangan 30 ayat 19, ya. Baca sama-sama, ya. 1, 2, 3. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ya, sekarang in English-nya, ya, kita mau sama-sama baca. 1, 2, 3. See, I have set before you today life and good, death and evil. In that I command you today to love Lord your God, to walk in His way, life and death, blessing and cursing. Therefore, choose life. Bilang sama dirinya, choose life. Ya. Okay. Nah, bagaimana kita berjalan dalam tujuan Allah, dalam panggilan Allah? Kita mau belajar dari ayat ini, ya, teman-teman. Kalau kita lihat dari ayat ini, artinya kita punya pilihan, ya. Teman-teman punya pilihan. Jadi teman-teman nggak bisa nyalahin, ya hidupku kayak gini kak, soalnya temanku kayak gitu sih. Ya aku jadi kayak gini kak, aku jadi malas-malasan belajar, soalnya temanku malas-malasan belajar. Ya kak, aku jadi ikut-ikutan
Oh, kayak tadi ceritanya kabar itu yang main judi, abis teman-temanku main judi, bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa. Teman-teman yang memutuskan, teman-teman yang memilih mau seperti apa teman-teman, ya. Kita nggak bisa nyalahin keadaan, nggak bisa nyalahin orang. Decision ada di kita, pilihan ada di kita, ya. Bilang sama dirinya, aku punya pilihan. Pilih berkat atau kutuk. Pilih berkat atau kutuk. Sekali lagi ikutin ya. Aku hari ini adalah buah hasil dari keputusanku. Nah, aku hari ini adalah buah dari hasil keputusanku. Ya, apa yang teman-teman hari ini tuai itu adalah buah dari apa yang teman-teman pilih di masa lalu. Ya, karena apa yang ditabur itu yang dituai. Ya, jadi aku hari ini bisa seperti ini itu adalah buah hasil dari keputusan-keputusan dan pilihan-pilihan yang aku buat. Karena itulah aku harus berhati-hati dengan pilihanku. Ya, buah itu apa sih? Hasil yang dimiliki seseorang karena apa yang ada di dalam dirinya, ya. Buah, misalnya buahnya apa? Kamu buahnya lemah lembut, ya. Kamu buahnya sabar, ya. Kamu buahnya perkataan-perkataan yang membangun karena kamu isi pikiranmu dengan firman, pikiranmu dengan kata-kata kebenaran, ya, sehingga apa yang keluar dari mulut kamu bukannya batin, gitu. Kira-kira kalau sering baca firman kayak gitu gak? Outputnya? Enggak ya teman-teman, ya. Ya, apa yang sering masuk, apa yang sering dengar, lingkungan kamu ngomongnya, misalnya lingkungan kamu berada di lingkungan teman-teman yang semuanya apa segala macam, ya, lama-lama ikut. Ya, it's your decision, itu keputusanmu, ya. Misalnya contoh, kamu tanam mangga, buahnya apa? Mangga, ya. Nggak mungkin kamu nanam mangga, buahnya jambu, ya. Nggak mungkin kamu nanam semangka, ya, buahnya melon, ya, nggak bisa. Apa yang ditabur itu yang dituai, ya. Itu namanya hukum. Hukum tabur tuai pasti terjadi. Namanya juga hukum. It's a law. Ya, misalnya contoh, ya. Hukum tuh seperti ini teman-teman. Hukum gravitasi apa? Hukum gravitasi? Apa yang dilempar ke atas jatuh ke bawah, ya. Mungkin nggak dilempar ke atas nyangkut terus di atas, nggak akan turun lagi? Mungkin nggak? Nggak, karena hukum. Itulah namanya hukum. Pasti terjadi. Hukum alam. Apa yang kayu lempar, ya, pasti jatuhnya ke bawah. Begitu juga apa yang ditabur itu dituai. Jadi teman-teman nggak mungkin naburnya baik, nuainya jahat. Tapi kalau teman-teman nabur jahat berharap menuai baik, itu nggak bisa. Karena itu law, hukum. Sesuatu hal yang pasti dilempar pasti jatuh ke bawah. Namanya hukum gravitasi. Tabur tuai juga adalah hukum, ya teman-teman, ya. Jadi pilihan ada di saya. Gerbangnya ada di saya. Lingkungan kamu boleh rusak, lingkungan kamu boleh ngarahin kamu, mungkin kamu yang jelek denger, tapi keputusan ada di saya. Saya yang memilih apa yang akan saya tuai di kemudian hari, ya. Misalnya, kalau teman-teman, ya, banyak ngeliatin, banyak main game, ya, kayak tadi cerita Kak Barita, ya. Awalnya pelayan Tuhan SMA, ya, dia pelayannya Tuhan, tapi ujung-ujungnya dia terikat judi. Itu nggak langsung otomatis teman-teman, langsung terikat judi, enggak. Itu bertahap, bilang bertahap. Cara iblis menyesatkan kamu bertahap, ya. Misalnya teman-teman iseng-iseng, ya, lewat judi online, ya kan, lewat judi bola, iseng-iseng aja, terusin aja. Itu lama-lama jadi kebiasaan, lama-lama jadi gaya hidupmu, ya. Kamu adalah kumpulan dari kebiasaan-kebiasaanmu. Bilang, aku adalah kumpulan dari kebiasaan-kebiasaanku. Aku adalah hasil gaya hidupku. Ya. Jadi jangan memulainya dengan roh, tapi mengakhirinya dengan daging. Ya teman-teman. Memulai dengan roh, kalian belajar punya pilihan, itu gerbang. Oke? Karena apapun yang kita tabur pasti kita tuai, karena itu adalah konsekuensinya. Oke, ya. Semua ada konsekuensinya. Oke, nextnya, how to endure in God purpose, ya. Tadi udah belajar, ya. Choose apa teman-teman?
Choose life. Choose life. Memilih kehidupan. Siapa sih kehidupan itu? Siapa kehidupan itu? Kehidupan itu siapa? Yesus, keren. Ya. Choose life, choose Jesus. Memilih kehidupan adalah memilih Yesus. Ya, kita mau baca sama-sama ayat ini ya. Amsal 12 ayat 28. 1, 2, 3. Di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtatan menuju maut. Sekali lagi. Ya, semuanya yuk. 1, 2, 3. Di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtatan menuju maut. Lanjut, Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dari perjanjian lama sudah dinubuatkan bahwa di jalan kebenaran terdapat hidup. Dan Yesus menegaskan di perjanjian baru, akulah jalan itu, akulah kebenaran itu, dan akulah hidup. Ya. Jadi setiap kali teman-teman memilih kehidupan, teman-teman lagi milih Yesus. Setiap kali teman-teman memilih apa yang ada ditulis di firman, teman-teman sedang memilih Yesus. Ya. Nah, jadi oke. Nah, ini tolong diisi ya. Jadi setiap kali saya memilih jalan yang benar, saya sedang memilih kehidupan. Saya sedang menabur Yesus sang kehidupan itu dalam hidup saya. Berarti, oke, yang sebelahnya teman-teman boleh dibaca? Ya, sebelahnya. Oke, baca yang kiri dulu ya, sama-sama ya. Ya, baca yang kiri dulu. 1, 2, 3. Setiap kali saya memilih jalan yang benar, saya sedang memilih kehidupan. Saya sedang menabur Yesus sang kehidupan itu dalam hidup saya. Berarti di opposite lawannya. Jadi setiap kali saya memilih jalan yang salah, saya sedang memilih kematian. Saya sedang menabur iblis, sang kematian itu dalam hidup saya. Ini yang ngomong firman ya teman-teman ya. Jadi setiap kali kita salah milih, kita sedang memilih kematian. Setiap kali teman-teman memilih hal yang bukan kebenaran, teman-teman sedang membuka diri terhadap kematian itu masuk. Topos, ruang, tempat, ya, untuk sel-sel kematian itu masuk, ya. Nah, ini kayu minta tolong ke Ariel, keren banget bikinannya, ya. Ariel bikin yang eye catching, kirinya blue, kanannya red, ya teman-teman. Oke. Ya, kehidupan apa? Ya tadi ayatnya di Ulangan 30 itu ya. Pilihlah kehidupan, life and good, berkat, blessing. Pilihlah kehidupan supaya kamu hidup, kamu dan keturunanmu. Berarti di opposite-nya, secara nggak langsung, firman Tuhan tuh halus, ngomongnya halus. Ya, sangat dipermanis. Tapi secara nggak langsung berarti pilihlah kematian, that and evil. Maka ada kutuk kersing. Pilihlah kematian supaya kamu mati, kamu dan keturunanmu. Keras gak? Karena ini firman Tuhan. Pilihlah kehidupan supaya kamu hidup, kamu dan keturunanmu. Berarti kalau kamu memilih yang jahat, yang dead ya, sesuatu yang jahat, artinya pilih kematian supaya kamu mati, kamu dan keturunanmu. Ngeri, gak cuma kita, keturunan kita. Apa yang teman-teman tabur di masa muda, kalian berhidup, kalian buat Tuhan. Kalian berhidup, kalian untuk pekerjaan Tuhan. Kalian beri hidup kalian untuk apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kalian. Percayalah teman-teman, yang menuai anak-anakmu. Buat Kak Ayu, Bang Age, kami gak mau lelah. Apa yang bisa kami lakukan buat membangun generasi anak muda? Apa yang bisa kami lakukan untuk kami nolong anak-anak muda? Satu hal yang kami tahu, kami pegang ini, keturunanku juga akan ngikutin ya. Dan gak cuma Rafa Gebi, tapi kalian. Itu yang mau kami teruskan. Ya teman-teman, jadi belajar berpikir bijak. Apa yang teman-teman lakukan sekarang itu dampaknya panjang. Dampaknya panjang sampai ke keturunan teman-teman. Ya. Oke. Nah, karena itu ya, demi kemurahan Allah, Kayu mendorong teman-teman bijaksanalah dalam memilih dan memutuskan. Ya. Karena apa yang ditabur itu yang dituai. Waktu teman-teman memilih firman, memilih kebenaran, memilih mendengar dan melakukan firman, teman-teman tuh seperti sedang membangun rumah teman-teman di atas batu. Ya, teman-teman bisa baca ini di Lukas 6 ayat 48
Ya. Waktu teman-teman setiap kali kalian memilih kehidupan, setiap kali memilih kebenaran, setiap kali memilih untuk kekudusan, setiap kali memilih untuk hidup benar, teman-teman sedang pelan-pelan membangun batu di atas dasar hidup teman-teman. Ya. Dan teman-teman gak akan bisa digoncang. Amin. Ya. Oke. Kedua, ya. Tadi how to endure in God purpose. Awalnya dengan mulai apa? Memilih kehidupan. Ya, itu gerbangnya. Belajar memilih dulu. Lalu kedua apa? Aligning with the words of God. Artinya apa? Align. Align itu apa? Berpadanan, seiring. Ya, kalau jalan kayak gini. Ya. Align with God's word. Berpadanan dengan firman. Nah, berpadanan dengan firman apa sih Kak Ayu? Ya. Apa sih maksudnya berpadanan sama firman? Kayu bikin simple hari ini. Dengan guard our heart. Menjaga hati. Bilang sama diri, aku mau jaga hati. Aku mau jaga hati. Oke, jaga hatinya gimana teman-teman? Ya, kita mau baca sama-sama. Yaitu menyelaraskan dengan firman ialah menjaga hati. Ya, kelihatan nggak teman-teman? Kita mau baca Amsal 4 ayat 20 sampai 23. Ya, semuanya ya. Ganti-gantian, yang cewek ayat 20, yang ganjil pria ya. Oke, 1, 2, 3. Hai anakku, ayo yang cewek-cewek ayat genap ya. 1, 2, 3. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Pria, Janganlah semua itu jauh dari mataku, simpan dalam hati dulu dalam hati. karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah, karena dari situlah terpancar kehidupan. Oke, cukup ya. Apa sih menjaga hati? Ya. Menjaga hati artinya apa? Ya, kita mau belajar hari ini. Menjaga hati itu seperti, hati itu kayak server, ya teman-teman. Server, heart is like server. Jaga hati, artinya hati itu di dalam hati itu ada di dalam jiwa. Hati ada di dalam apa teman-teman? Jiwa. Ya, jadi isinya adalah keinginan, kehendak, apapun yang teman-teman lihat, apapun yang teman-teman dengar, yang teman-teman baca, yang teman-teman terus dengar, terus baca, terus lihat, terus renungin, itu kesimpannya di hati. Disimpannya di server, ya. Nah, kita mau tahu di servernya. Nah, karena itu, lihat. Hai anakku, perhatikanlah. Perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Jadi artinya apa? Teman-teman, di sini dibilang apa? Hai anakku, perhatikanlah. Ini sebenarnya perkataannya Salomo ya teman-teman. Salomo lagi ini diambil dari Amsal. Itu adalah perkataan Salomo ke anaknya. Dia bilang, hai anakku. Kalau teman-teman baca dari atasnya ya, belajar kalau misalnya Akayu, misalnya dari ayat Amsal 4 ini aku baca dari awal. Ini dia lagi ngomong sama anaknya, dan dia lagi ngajarin anaknya untuk memperoleh hikmat. Ya. Dan dia bilang, anakku, dari semuanya yang paling penting adalah perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu. Artinya apa? Fokusnya kemana? Ya. Arahin kemana? Teman-teman mau arahin, perhatikan kalian kemana? Apa yang teman-teman izinkan untuk masuk dalam hidup teman-teman? Apa yang teman-teman masukin terus dalam pikiran teman-teman? Ya. Mungkin scroll IG sehari bisa sejam, 2 jam, ya kan? Semua yang dari IG, ya itulah yang teman-teman perhatikan. Yang teman-teman arahkan apa? Perkataan orang, validasi dari teman, ya kan? Dinilai, ya apa yang bisa kita tampilkan, ya itu yang kita arahin. Hati-hati teman-teman. Apa yang kamu masukin dalam diri kamu, ya? Tapi apa yang perlu kita masukin itu apa? Simpanlah itu di dalam lubuk hatimu, yaitu firman, ya. Dimulai dengan menjaga hati kita, karena hati kita adalah gudang penyimpanan untuk setiap buah dan output yang dihasilkan lewat hidup kita. Ya, semua yang masuk lewat mata kita, pendengaran kita, yang kita tonton itu masuk dan menjadi data input di hati kita. Jadi bagaimana kita menyelaraskan itu dimulai dengan memilih apa yang boleh masuk ke server saya. Ya, bilang kanan kirinya, milih apa yang boleh masuk ke servermu.
jangan yang gak kudus, jangan semua yang kejahatan, semua yang pornografi. Ya, hati-hati teman-teman dengan apa yang masuk. Oke. Nah, kenapa penting sih menjaga hati kita? Karena jaga hati itu sama kayak jaga pikiran, teman-teman. Ya, kalau teman-teman lihat gambarnya di sini ya, lihat di paling kiri, ya, ada burung di atas kepala kita ya. Memang kita nggak bisa cegah pikiran negatif datang dalam pikiran kita, ya kan? Teman-teman bisa nggak? Kok tahu-tahu nggak mikirin itu? Kok tahu-tahu ada pikiran negatif ya? Kok ada pikiran kayak jahat? Pernah nggak teman-teman? Karena kita memang nggak bisa. Itu akan terus dilemparkan sama iblis. Ya, pikiran kita adalah medan pertempuran sesungguhnya. Kenapa pikiran itu medan pertempuran sesungguhnya? Kenapa? Kenapa itu sangat diperebutkan sama iblis, teman-teman? Teman-teman tahu kenapa? Karena apa yang jadi dalam pikiranmu, ya. Kalau pikiranmu sudah dikuasai, kamu akan mudah dikontrol. Jadi pikiran dan hati kamu itu adalah medan di mana iblis terus-menerus pengen rebut, pengen ambil, pengen kuasai, pengen kontrol. Di pikiran, bilang pikiran saya, hati saya, itu adalah yang paling berharga, ya, yang paling iblis pengen kejar, pengen ambil. Ya itulah kenapa pikiran negatif, kemarahan, kebencian, pikiran negatif ya, kok orang kok kayak gini ya. Kita kadang suka nggak mikir itu kok, suka ada pikiran ini orang nyebelin banget, pengen gue tonjok deh, misal ya, itu kan terlintas, pengen gue, gitu kan, kadang terlintas. Ya, kita nggak bisa larang. Ya, kalau ada istilahnya kita nggak bisa larang iblis burung terbang di atas kepala kita. Tapi teman-teman, kamu bisa memilih untuk dia tidak tinggal di dalam pikiran kita. Amin. Ya, dia tidak tinggal stay di dalam pikiran kita. Pikiran negatif boleh datang, pikiran rendah diri, mengasihani diri, ya kan? Lu mah gak layak, lu mah bodoh, lu mah gak bisa apa-apa. Sering gak ada pikiran kayak gitu? Intimidasi ya kan, udah percuma lu bertobat, percuma datang gereja, percuma ikut komsel, besok juga bikin dosa lagi. Sering gak ada pikiran gitu? Ada ya? Kadang itu ada, tapi teman-teman bisa memilih apa yang boleh tinggal dalam pikiran kita. Bilang sama diri, aku bisa memilih apa yang bisa tinggal dalam pikiranku, dalam hatiku, ya. Jadi teman-teman, kita nggak bisa membuat burung itu berhenti terbang di atas kepala kita. Tapi kita bisa memutuskan untuk dia nggak tinggal, dia nggak nelek. Ini apa? Ini sama sampai udah. Nah, yang ini lebih parah. Ini aku ambil dari buku psikologi ya teman-teman. Jadi orang yang pikirannya, orang yang nggak punya pagar dalam pikirannya, nggak ngerti cara mensortir apa yang dia lihat, apa yang masuk dalam pikirannya, ngerti ya? Orang yang nggak punya pagar dalam hatinya, dalam pikirannya, nggak punya perlindungan, nggak punya perisai, itu ujung-ujungnya kayak gini, sangat dikontrol, autopilot. Ya. Hidup kamu seolah-olah nggak berdaya sama dosa, seolah-olah kamu nggak berdaya karena apa? Kamu yang izinkan jangan masuk, ngerti ya teman-teman ya? Perhatikan apa yang masuk dalam pikiran kalian. Itu berguna nggak? Itu berdampak nggak? Itu membangun nggak? Ya. Nah, misalnya contoh teman-teman. Ya, mungkin bingung ya sama gambar ini ya. Jadi teman-teman, yang punya tanggung jawab jaga hati kita siapa? Yang sebelah sini, yang punya tanggung jawab untuk jaga hati kita siapa? Kita sendiri. Kita yang mutusin ya. Jadi kita bisa nggak suruh orang lain jaga hati kita? Bisa nggak? Nggak bisa. Kita bisa nggak nyuruh teman, kamu kalau ngomong jangan kasar dong, jangan sembarangan. Kalau ngomong nyelekit banget, kamu harus belajar jaga hati aku. Bisa nggak kita kayak gitu? Nggak bisa. Yang tanggung jawab jaga hati kita siapa? Saya. Aku bilang, aku bertanggung jawab untuk menjaga hatiku, bukan orang lain. Ya, kita nggak bisa buat iblis untuk jaga hati kita. Kita nggak bisa minta orang lain, mama, papa, tolong ya, kalau sama anaknya jangan ngomong kayak gini, jaga hatiku. Ya, teman-teman, kamu kalau ngomong
kayak gitu ya, kamu harus jaga hati aku. Ya. Kita nggak bisa minta orang lain jaga hati kita dengan dia nggak ngomong sesuatu yang merendahkan kita, nggak ngomong sesuatu yang jelekin kita, nggak ngomong sesuatu di belakang kita, nggak gosipin kita, nggak merendahkan kita, nggak ngomongin di belakang kita. Nggak bisa, teman-teman. Masalahnya dunia ini udah jatuh dalam dosa. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Mau nggak mau, terima nggak terima, pasti ada kejahatan dunia ini. Kalian nggak bisa milih. Ya, itu memang sudah ada. Tapi kita bisa memilih apa hati kita yang boleh tersimpan di hati kita. Kita nggak bisa minta orang lain menjaga hati kita, amin. Ya, kita nggak bisa minta orang lain untuk kamu harus hormati saya, perkataanmu harus membangun saya. Nggak bisa, teman-teman. Ya bisa, contohnya kayak gini. Kita nggak pengen kaki kita kotor, ya. Terus kita suruh semua orang pasang karpet, ya. Kemana saya jalan harus ada karpet. Kaki saya nggak boleh kotor. Ini nggak boleh, ada karpet. Ayo, gelar karpet. Ya, gelar karpet, kaki saya nggak boleh kotor. Itu nggak bisa kayak gitu. Caranya dengan apa? Pakai sepatu. Ngerti ya? Pakai sepatu, jadi kakimu nggak akan kotor. Hatimu adalah tanggung jawabmu. Apa yang tersimpan dalam hatimu, entah itu kepahitan, itu luka, kemarahan, dendam, itu tanggung jawabmu, teman-teman. Kita nggak bisa minta orang lain untuk jaga hati kita. Kita bertanggung jawab menjaga hati kita sendiri. Ya. Dewasa tidaklah diukur dari umur, tapi penerimaan akan Jawab. Oke, cuman bahagia. Semuanya harus tahu. Oke. Dewasa tidak diukur dari umur, tetapi penerimaan atas tanggung jawab, termasuk tanggung jawab jaga hati, ya. Termasuk tanggung jawab jaga mata, termasuk tanggung jawab jaga telinga, ya. Termasuk tanggung jawab apa yang kalian tonton. Belajar jadi anak-anak muda, anak-anak Allah yang punya batasan, bisa membatasi diri, bisa mensortir apa yang boleh, apa yang tidak. Amin, teman-teman, ya. Jadi tanggung jawab adalah menjaga hati saya. Dewasa itu artinya saya bisa tanggung jawab sama hati saya. Saya nggak bisa aku marah, aku benci karena mamaku kayak gini. Pokoknya aku mau terus dendam, aku akan terus dendam, aku akan terus marah sampai dianya berubah. Ya, sampai temanku berubah, baru aku mau merubah hatiku. Sampai temanku minta maaf, baru aku mau bisa maafin. Nggak bisa, teman-teman. Nggak bisa. Tanggung jawab kamu untuk mau nyimpen luka apa enggak, mau mengampuni apa enggak, mau buang sampah apa enggak, ya. Oke, apa aku bertanggung jawab atas hatiku, atas apapun yang aku simpan, yang aku store di server hatiku, yang aku input ke server hati aku, yaitu atas responku, atas keputusanku, atas pilihanku. Karena keputusan yang aku ambil mengalir dari apa yang aku simpan di hati. Oke, teman-teman. Ya, kalau teman-teman baca ayat sebelumnya, back. Boleh di back? Nah, ya. Kita mau bahas ini nih, agak dalam. Di sini dibaca, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ini bukan bilang temenmu jaga hatimu, enggak ya. Tapi jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Versi FAYH-nya, firman Allah yang hidup. Ya, karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Nah, versi yang NIV, for everything you do flows from it. Ya, kalau di versinya TB, dari situlah terpancar kehidupan. Nah, versi NIV-nya bilang dari situlah mengalir segala sesuatu. Jadi teman-teman, respon kamu itu keluar dari dalam, ya, mengalir keluar. Ya, everything you do. Apapun yang teman-teman lakukan itu sumbernya dari hati kamu. Waktu hatimu penuh kepahitan, responmu tuh pahit aja sama orang. Waktu hatimu penuh kemarahan, wah kamu jadi orang senggol bacok. Ngerti ya? Senggol dikit, ya. Waktu hatimu penuh dendam, kamu akan jadi orang yang susah sukacita. Ya. Itulah kenapa jaga hati penting. Karena segala sesuatu respon kamu itu tuh ngalirnya dari dalam. Bayangin kalau responnya jelek mulu, ya, responnya gak enak mulu. Kira-kira kalian bisa punya teman gak? Kira-kira sukses gak di karir? Ya. Aku punya
Di kantor dulu teman yang kantor yang dulu Kayu itu pinter banget. Tapi kemampuan dia, interpersonal skillnya kurang. Padahal dengan kepintaran dia sebenarnya dia bisa hebat, jadi orang hebat. Karena apa? Penuh dengan kepahitan. Dia jago di sini, tapi nggak jago rilis. Nggak jago rilis kemarahan, nggak jago rilis kebencian, nggak jago rilis melepaskan apa yang jadi sampah. Dia nggak jago jaga hati. Jadi ujung-ujungnya jaga hati penting, teman-teman. Apa yang kamu izinkan tinggal dalam diri kamu? Apa yang kamu izinkan masuk dalam hidup kamu? Ya. Lalu, ini FIH-nya lebih dalam lagi. Karena segala sesuatu, karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Ini lebih dalam lagi. Karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Kalau kamu isinya terus pahit, kamu isinya terus marah-marah, orang juga nggak senang, teman-teman. Ya, deket kamu, ya. Orang susah kerja sama kamu. Misalnya nih, kamu ada orang, teman-teman ya, ada orang nggak terlalu nggak terlalu sehebat ini, tapi orang ini asik, ya, enak diajak kerja sama, bisa enak diajak kerja sama, bisa enak diajak kerjain bareng. Orang akan lebih milih mana? Yang bisa diajak kerja sama. Ya, itulah kenapa segala sesuatu dari hidupmu tuh dipengaruhi hati. Ya, karena hatimu itu itu akan ngalir keluar responmu, kedewasaanmu, kelemah lembutanmu, ketulusan kamu. Hatimu yang penuh kasih itu ngalir, teman-teman. Nggak bisa dibohongin. Orang akan senang deket kamu. Orang akan senang pakai kamu. Bos kamu akan senang mempercayakan kamu. Dosen kamu akan senang mempercayakan apa-apa sama kamu. Ngerti ya? Itu karena dari hati. Oke, next. Nah, bagaimana mencocokkan hidup kita dengan kebenaran? Bagaimana align your life with the God's word? Ya. Align your life with God's purpose, dengan firman, dengan tujuan Allah. Yang pertama, buang setiap luka, kekecewaan, kepahitan. Ya. Bagaimana cara mencocokkan hidup kamu dengan firman? Ada nanti kayak gini, teman-teman. Misalnya, Grace, aku minta tolong Grace, sini Grace. Ya, Grace sini Grace. Misal, Grace adalah firman. Grace adalah firman yang aku baca, ya, yang aku lihat. Oke. Di firman ini, dia pakai kacamata. Oke. Aku pakai kacamata. Karena aku pengen seperti firman, pakai kacamatanya Yesus, melihat seperti cara Yesus. Itu, teman-teman. Jadi seperti align itu kayak kaca. Firman itu kaca. Ya. Jadi bagaimana mencocokkan hidup saya dengan firman? Saya udah mirip loh. Di dalam Grace nggak ada kepahitan. Di saya ada. Misalnya ini kepahitan ya. Saya buang. Saya buang. Grace pakai gelang nggak? Misalnya di gelang kemarahan, dendam. Grace nggak ada kemarahan. Buang. Itu, teman-teman ngerti ya? Mencocokkan. Thank you Grace. Mencocokkan dengan firman adalah saya melihat diri saya udah kayak firman belum? Diri saya sudah seperti Kristus belum? Itulah kenapa kita mesti buang setiap luka, kekecewaan, kepahitan, kemarahan. Buang, bawa sama Tuhan. Rajin buang sampah. Dilukain orang, Tuhan, sakit sih Tuhan. Bukannya ngerti ya teman-teman? Bukannya menyangkal, bukannya mendenial. Misal teman, bego lu gitu kan. Wah, dasar lu bodoh gitu kan. Enggak, aku nggak sakit hati. Aku nggak kecewa hati. Nggak boleh gitu juga teman-teman. Jujur, harus jujur. Ya, kalau luka, Tuhan, aku sedih. Waktu temanku bilang aku bodoh, gara-gara aku tugasnya jadi fail. Aku sedih sih Tuhan. Tuhan, tapi aku nggak mau nyimpen sampah, aku nggak mau nyimpen kekecewaan, kemarahan. Aku mau cabut semua perasaan marah, aku bawa itu ke kayu salib. Aku mau ampuni dia Tuhan. Waktu dia bicara seperti itu. Amin. Itu caranya buang sampah ya teman-teman. Caranya buang kepahitan, caranya buang kemarahan, caranya buang luka, harus rajin ya. Teman-teman pernah baca ya tentang tanah yang subur, 4 jenis tanah hati yang subur. Ada yang semak duri, ada yang berbatu. Ya. Nah, artinya berbatu apa? Rajin dibuang batunya supaya tanah hatinya subur. Amin. Supaya tanah hatinya benar, benih firman tumbuh, bukan benih kepahitan, bukan semak duri yang tumbuh. Ya, saya perlu rajin. Bilang, saya perlu rajin. Saya perlu rajin. Buang setiap luka, kecewa, kepahitan. Buang setiap luka,
Kedua, nah, jangan berhenti dengan perasaan pernah dilukai. Ya, yang tadi Kak Ayu bilang, kita nggak bisa milih orang, jangan ngomong gitu, nanti gue terluka, nggak bisa. Mama jangan kalau ngomong kayak gitu, aku tuh capek, gitu, nggak bisa. Kita nggak bisa nyuruh orang yang jaga hati kita, yang jaga sikapnya supaya kita nggak terluka, nggak bisa. Kita yang mesti punya respon benar dengan apa? Jaga hati, ya, jaga hati. Jadi kalau kamu udah dilukai, it's normal teman-teman. Dunia ini udah kehilangan kebenaran, dunia ini udah menghilangkan kemuliaan Allah. Orang akan banyak ngomongin kita, ngomong sesuatu yang melukai, menyakiti, itu akan banyak. Tapi satu, ya, kita mau simpen nggak? Kita mau pertahanin nggak? Dan jangan diberhenti di perasaan aku dilukai. Ya. Contoh, aku udah berbuat kayak gini Kak, aku udah lakukan ini Kak, tapi dia melukai. Ya, memang, ampuni ya. Nggak semua orang selalu sempurna, nggak semua orang selalu baik sama kita. Tapi jangan berhenti di situ teman-teman. Jangan berhenti di perasaan marah, kecewa, sedih. Kita mau sama-sama fokus. Apa yang Bapak sediakan adalah terbaik. Ya, kita nggak mau simpan. Lalu apa? Kesembuhan adalah saya perlu senantiasa menggantikan setiap luka masa lalu dengan kebenaran. Yuk ngomong sama-sama yuk. Yuk yang kesembuhan yuk. 1, 2, 3. Kesembuhan adalah saya perlu senantiasa menggantikan setiap luka masa lalu dengan kebenaran. Kamu ada luka, yes. Ganti dengan kebenaran. Tuhan, firman-Mu berkata, kasihilah musuh. Aku gak sanggup Tuhan, tapi aku mau mengasihi. Dan mengasihi itu teman-teman keputusan. Bilang, mengasihi keputusan. Mengasihi keputusan. Mengampuni keputusan. Mengampuni keputusan. Jadi teman-teman bisa mengasihi? Bisa. Saya mau. Ambil dulu keputusan itu. Ambil dulu Tuhan, aku mau mengampuni. Aku mau mengasihi. Walaupun sakit, walaupun ada resiko ditolak, ada resiko, ya kan? Dia akan lebih benci, lebih kesel sama kita, nggak peduli sama kita, terus masih nyakitin kita. Ada. Tapi kita mau Tuhan, seperti apapun aku mau mengasihi. Itulah dewasa ya teman-teman. Lalu berikutnya, kesembuhan adalah menyadari di mana saya perlu menggantikan setiap kisah hidup saya dengan penebusan Kristus. Teman-teman mungkin pernah dilukai, direndahkan, dilecehkan, nggak dihargai, nggak dianggap, dilupakan. Ya. Kayu pernah ngalamin dilecehkan pun Kayu juga pernah teman-teman. Tapi aku selalu nggak melihat diriku sebagai Ayu yang pernah dilecehkan, Ayu yang pernah tidak dihargai. Aku melihat aku orang yang ditebus Yesus. Aku berharga karena aku tebusan Yesus, darah Yesus yang mahal. Ya. Lalu berikutnya, membiarkan Kristus menggantikan setiap proses dalam hidup saya dengan kebenaran. Yuk kita sama-sama ngomong, membiarkan Kristus menggantikan setiap proses dalam hidup saya dengan kebenaran. Oke. Ya, ini kesimpulannya teman-teman untuk memudahkan teman-teman belajar di Komsel ya. How to endure in God purpose. 1, choose life. Pilih Yesus. Kedua, align yourself ya. Align your life with the words of God. Dengan apa? Menjaga hati, menjaga pikiran. Ya. Oleh saat ini teman-teman, aku undang penyembahan. Teman-teman boleh bangkit berdiri. Kita mau sama-sama bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, buat kebenaran-Mu. Kami terbatas Tuhan. Aku pun terbatas. Tapi aku punya Roh Kudus yang tidak terbatas di dalam diri aku. Roh Kudus yang akan menjelaskan, memeteraikan, dan menaruhkannya itu di dalam loh hati kami. Bagi Engkaulah yang sanggup melakukan Tuhan. Jauh lebih banyak dari apa yang kami doakan maupun pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam diri kami, yaitu Roh Kudus sendiri. Roh Kudus, tolong kami Tuhan. Tolong kami untuk melihat diri kami sebagaimana Engkau melihat. Tolong kami untuk melihat apa yang masih ada sampah Tuhan.
Tolong kami untuk mengambil dan membuangnya Tuhan. Mari sama-sama kita mau nyanyikan lagu ini.